Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan perkembangan Indonesia pada masa Orde Baru. Orde Baru adalah tatanan bangsa dan negara yang diletakkan kembali pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Latar belakang lahirnya Orde Baru. 1. Terjadinya peristiwa G30 SPKI. 2. Kekosongan pimpinan Angkatan Darat. 3. Demonstrasi yang dilakukan oleh para pelajar di depan gedung DPR GR yang mengajukan tuntutan Tritura, yaitu pembubaran PKI, pembersihan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga barang. 4. Perubahan Kabinet, Dwikora 100 Menteri. Dan yang terakhir, tertembaknya mahasiswa Arif Rahman Hakim. Surat Perintah 11 Maret adalah tonggak lahirnya Orde Baru. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden mengeluarkan surat perintah yang berisi tentang pemulihan keamanan dan jaminan keamanan bagi Presiden Soekarno. Dengan berkuasanya Soeharto memegang tampuk pemerintahan, dimulailah babak baru, yaitu Orde Baru. Pada 12 Maret 1966, setelah menerima Super Semar, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI. Pada 22 Februari 1967, Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno. Pada 7 Maret 1967, melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu. Pada 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi Presiden Indonesia kedua sekaligus menjadi masa awal mula lahirnya era Orde Baru. Tujuan pemerintahan Orde Baru: 1. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat bangsa dan negara Indonesia. 2. Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. 3. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. 4. Perubahan dan pembaruan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Ciri pokok Orde Baru. Pertama, pemerintahan yang diktator tetapi aman dan damai, tindak korupsi merajalela, tidak ada kebebasan berpendapat. 2. Pancasila terkesan menjadi ideologi tertutup, pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat. 3. Ikut sertanya militer dalam pemerintahan, adanya kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin. Kebijakan pemerintahan Orde Baru. Stabilitas politik. Penataran P4, indoktrinasi ideologi. Tujuan agar masyarakat selalu konsisten dan konsekuen mengamalkan Pancasila. Difungsi ABRI. Kebijakan yang menempatkan ABRI dalam dua peran ganda, yaitu Hankam dan Sospol. Fungsi Parpol. Parpol disederhanakan menjadi 3 parpol, yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Kebijakan pemerintahan Orde Baru. Stabilitas ekonomi. Revolusi hijau dan industrialisasi pelita atau pembangunan 5 tahun bertumbuh pada trilogi pembangunan. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dampak menguatnya peran negara pada masa Orde Baru. Ekonomi, kesenjangan ekonomi dan sosial. KKN dan konglomerasi. Politik, pemerintahan yang sentralistis. Dominasi Golkar. Pemerintahan yang otoriter. Akhir pemerintahan Orde Baru. Pertengahan tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda beberapa negara di kawasan Asia termasuk Indonesia.
Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pemerintah Orde Baru menjadi goncang setelah dilanda badai, yakni adanya krisis moneter terus berlanjut ke krisis ekonomi. Sejak tahun 1997, pemerintah tidak dapat mengatasi krisis moneter, bahkan terus berlanjut ke krisis yang lain seperti politik, ekonomi, sosial, dan moral, adanya krisis multidimensi Orde Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.